bilangan dengan bilangan asli yang hasilnya sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Yang pertama kita cari dulu kelipatan dari 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, selanjutnya 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Nah, selanjutnya kita cari kelipatan dari 4. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, selanjutnya 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56. Nah, kita lihat dari kelipatan 3 dan kelipatan 4, kita lihat bilangan yang sama. Pertama, 12 itu kita lingkari bilangan yang sama. Selanjutnya 24. Selanjutnya 36. Oke, sampai di 36 ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah 12, 24, dan 36. Nah, itu adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kita lihat bilangan yang samanya, berarti kita lingkari, itu adalah kelipatannya, kelipatan persekutuannya. Oke? Paham? Nah, kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan 4 kelipatan. Tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama. Persekutuan pertama dari 4 dan 6. Nah, ini soal yang berbeda ya. Tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama dari 4 dan 6. Kita cari dulu kelipatannya. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Itu adalah kelipatan dari 4. Selanjutnya kita cari kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Ini adalah kelipatan dari 6. Nah, kita lihat bilangan yang sama dari kedua bilangan ini. Kelipatan yang sama. 12, selanjutnya 24. Kita lingkari ya. Selanjutnya 36,
Berarti kita lihat 4 kelipatan saja. Jadi 4 kelipatan persekutuan pertama dari 4 dan 6 itu adalah, kita lihat 4 saja ya, 12, 24, 36, dan 48. Karena diminta adalah 4 kelipatan persekutuan pertama. Berarti 12, 24, 36, dan 48. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kita masuk pada materi faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Oke, kita cari dulu faktor dari 16. Faktor dari 16. Faktor dari 16 yaitu 1, 16 bagi 1, 16, 16 bagi 2, berarti bisa 16 bagi 2, 8, 16 bagi 3, tidak bisa ya, karena tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 16. Berarti 4, 16 bagi 4 itu sama dengan 4. Selanjutnya 16 bagi 8. Bagi 8 sama dengan 2. Lalu 16 di sini 16. Oke? Ini adalah faktor dari 16. Selanjutnya kita cari faktor dari 20. Yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, ini adalah faktor dari 20. Kita lihat bilangan yang sama dari kedua faktor persekutuan ini, 16 dan 20. Itu kita lingkari. 1, terus 2, ada ya, 2, selanjutnya 4. Nah, sampai di sini ya. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Nah, ini adalah faktor dari 16 dan 24. Paham? Oke, selanjutnya kita masuk pada materi bilangan prima dan faktor prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, ini adalah contoh bilangan prima. Masih ada lagi ya, dan seterusnya. Yang dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. 2 bisa dibagi 1 yaitu 2, dan 2 dibagi 2. 2 tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain lagi. 3 juga begitu, 3 dibagi 1 dan 3 cuma bisa dibagi dengan 3. Tidak bisa 3 dibagi 2. Nah, itu adalah bilangan prima. Dan seterusnya ya, masih ada lagi. Oke, selanjutnya faktor
prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contoh faktor prima ya, kita tentukan faktor prima dari 8. Nah, kita cari dulu ya. 8 itu faktornya 1, 2, 4, dan 8. Nah, kita lihat faktor prima dari 8 yaitu 2. Karena 2 merupakan bilangan prima. Dia terdiri dari bilangan prima ya. Jadi, faktor prima itu adalah faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 8 itu adalah 2. Karena 2 merupakan bilangan prima. Paham? Selanjutnya kita masuk pada faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima, atau bisa membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Contoh, kita bisa mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor. Tentukan faktorisasi prima dari 40. Nah, kita lihat ya, 40. Kita pakai pohon faktor. 40 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Berarti kita gunakan pohon faktor. Kita bagi dengan 2. 40 bagi 2 itu sama dengan 20. Karena 20 dikali dengan 2 itu sama dengan 40. Selanjutnya 20 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Masih yang terkecil ya. 20 dibagi 2. Bisa ya, 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Nah, cukup ya, 5 ini bagi 5 itu sama dengan 1. Tapi tidak ditulis lagi ya. Nah, faktorisasi prima dari 40 itu adalah 2 kali 2. Bilangan primanya kita kali ya. Kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2-nya ada 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 5. Nah, selanjutnya faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2. 60 bagi 2 itu sama dengan 30. 30 kita bagi lagi dengan 2. 2 kali berapa sama dengan 30? Berarti 15. Nah, 15 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Karena 15 tidak bisa bagi 2, maka kita bagi dengan 3. Bilangan prima yang kedua. Terkecil kedua ya, yaitu 5. Oke. Selanjutnya 60 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Bilangan primanya kita kali ya. Sama dengan 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 ya. Dikali 3 terus dikali 5. Tidak usah hasilnya ya. Ini adalah bentuk faktorisasi prima. Tidak usah dengan hasilnya ya. Ini adalah bentuk dari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Sudah paham?